Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmawati, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu. Tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya, uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin biaya haji mereka, kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang. Tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan. Tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja. Selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah. Karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar, waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal.
Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih. Anak ibu yang telah melihat video motivasi sebelumnya yang telah diberikan. Diharapkan kepada anak-anak agar tidak malas saat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi, kita absen terlebih dahulu ya. Absennya di WhatsApp group seperti biasanya. Materi kita hari ini statistika ya. Sebelum memasuki materi, ada pun beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari ilmu statistik dan ilmu statistika. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi data tunggal. Yang keempat, siswa dapat menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Pertama, pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Dari uraian di atas, secara umum, statistika dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada statistika deskriptif dan kedua statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu yang meliputi kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data secara menyusun dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan statistika inferensial yaitu yang meliputi kegiatan menyimpulkan dan meramalkan kondisi dari data yang diperoleh. Lalu ada jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran objek yang diamati. Karena berupa ukuran, maka data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Yang kedua, ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan keadaan fisik suatu objek yang diamati. Lalu, penyajian data. Tabel distribusi frekuensi untuk data yang berukuran besar, maka lebih mudah jika kita sajikan dalam bentuk tabel. Tabel distribusi frekuensi. Jika ada data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka akan diperoleh daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Lalu, tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas yang interval tertentu. Adapun langkah-langkah untuk menyusun tabel frekuensi. Yang pertama itu, tentukan daerah jangkauan atau rank. RR sama dengan datum terbesar dikurang datum terkecil atau X max dikurang X min. Yang kedua, tentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, tentukan interval kelas. Yang keempat, tentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah kelas. Yang kelima,
Tentukan tepi kelas, tepi atas kelas sama dengan batas kelas ditambah 0,5 tepi kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Adapun penyajian data. Di sini data tunggal dapat disajikan dalam bentuk yang pertama data tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat diagram lingkaran, dan yang terakhir diagram batang daun. Nah, yang pertama ini kita membahas tabel ya. Di sini tabel penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Kita masuk contoh. Contoh, berikut ini adalah data ulangan harian matematika dari 30 siswi kelas 9. Di sini nilainya 7,786877 dan seterusnya. Dari kesimpulan di atas, tentukan bentuk tabelnya. Di sini pertama untuk menyelesaikannya yaitu dari data yang tadi terdapat beberapa nilai yang sama. Misalnya nilai 5. Nilai 5 muncul sebanyak 3 kali, maka frekuensinya itu 3. Terus nilai 6 munculnya itu sebanyak 10 kali, maka frekuensinya yaitu 10. Dan 7 muncul sebanyak 12, maka frekuensinya 12. Dan 8 terdapat 5, maka frekuensinya sama dengan 5. Maka jumlah dari frekuensinya yaitu sama dengan 30 siswa. Nah, selanjutnya diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Contohnya, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh jumlah kelulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2000 jumlah lulusan SMA ada 20, 2001 ada 40, 2002 ada 50, 2003 70 dan 2004 100. Penyelesaiannya di sini data tersebut dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Tadi kan pada tahun 2000 yaitu 20, 2001 40, 2002 50, 2003 70 dan 2004 100. Seperti inilah bentuk dari diagram batangnya. Nah, selanjutnya yaitu ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis. Diagram garis biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Contohnya, kita masuk ke contoh ya. Dalam 6 bulan pertama pada tahun 2007, pemakaian daya listrik dari koperasi ABC seperti tertuang pada tabel yang di bawah ini. Pada bulan Januari pemakaiannya itu 148, bulan Februarinya ada 192, bulan Maretnya 136, bulan Aprilnya 170, dan pada bulan Mei-nya ada 180, Juninya 184. Sajian data sebelumnya ke dalam diagram garis. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Tadi pada bulan Januari 148 dibuat titik. Habis itu Februarinya 192 dititikin, diberi titik. Maretnya 136. Lalu digabungkan dengan garis, maka ini disebut dengan diagram garis.
Nah, kita masuk ke diagram lingkaran ya. Di sini, diagram lingkaran adalah diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran itu menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhannya. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut dan persentase datanya. Di sini untuk menentukan besar persentase yaitu dengan rumus A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Dan untuk menentukan besar sudutnya yaitu dengan rumus A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Nah, untuk biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, jumlah seluruhnya yaitu 1000 orang. Seluruh siswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Di situ yang pertama SD berjumlah 175 orang, SMP berjumlah 600 orang, dan SMA berjumlah 225 orang. Yang pertama untuk menentukan besarnya persentase. Di sini siswa SD-nya banyaknya yaitu 175 dibagi seluruhnya yaitu 1000 dikali 100% sama dengan 17,5%. Siswa SMP berjumlah 600 orang dibagi 1000 dikali 100% yaitu 60%. Siswa SMA-nya yaitu 225 dibagi 1000 dikali 100% yaitu 22,5%. Nah, untuk membuat lingkarannya kita harus menentukan besarnya sudut. Di sini kan siswa SD tadi 175 dibagi 1000 dikali 360 derajat, maka 63 derajat. Lalu siswa SMP-nya itu 600 orang dibagi 1000 dikali 360 derajat sama dengan 260 derajat. Siswa SMA-nya yaitu berjumlah 225 orang dibagi 1000 dikali 360 derajat, maka besarnya yaitu 81 derajat. Maka membuat lingkarannya yaitu seperti digambar. Untuk SMP 60%, untuk SMA 22,5%, dan untuk SD-nya yaitu 17,5%. Nah, selanjutnya yaitu diagram batang daun. Dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Diagram batang daun terdiri dari 2 bagian, yaitu batang dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Dari pengertian ini berarti diagram batang dan batang daun cocok digunakan untuk yang besarnya sampai puluhan saja. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Buatlah diagram batang daun dari berikut ini. Di sini ada 45, 10, 20, 31, dan seterusnya. Kita untuk menyelesaikannya yaitu kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Yang di sebelah kirinya itu ada batang dan daun. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 5, 4, 3, 2, 1. Di sini kan 5 daunnya yaitu 0 karena di sini ada 50. Terus 4. Di sini kan 4 ada 45, 42 dan 48. Bagian batang yaitu memuat angka puluhannya dan di bagian daun itu memuat angka satuannya, sehingga dapatlah diagram batang daun. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya yaitu pada pembelajaran pagi hari ini
kita membahas data tunggal, penyajian data tunggal, yaitu dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram daun batang. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.